Merawat indigo vera di bawah naungan seperti apa langkah-langkahnya agar tetap subur walaupun di bawah naungan dan produksinya tetap jalan seperti biasanya walaupun agak lambat tidak seperti biasanya. Ini soalnya di bawah naungan ya teman, pasti pertumbuhannya agak lambat sedikit. Bagaimana perawatannya ikuti terus dan simak terus video selanjutnya. Oke, kita gas. Oke teman, ini adalah bang pakan ternak saya di bawah naungan pohon jati. Bisa kita lihat di sini ada beberapa jenis leguminosa dan juga rumput odot ya teman. Bisa kita lihat di sebelah sini, di sini ada gamal atau Cleresidea yang juga subur, dan juga di sini ada indigo vera. Di sini juga ada lantoro, di bawahnya ada rumput odot, dan di sini juga bisa kita lihat ada rumput gajah pakcong cuma sedikit. Di sini ada rumput odot, di sini ada lantoro, bisa kita lihat di sini di bawah naungan teman, tapi produksinya tetap subur. Bagaimana perawatannya? Seperti ini. Langkah-langkah pertama yang kita lakukan adalah membersihkan di bawah tanahnya atau mengolah lahan seperti ini. Bisa kita lihat hampir jarang ya teman rumput-rumput liarnya. Nah, seperti itu. Yang perlu diketahui di sini harus membersihkan rumput yang ada di bawahnya. Kemudian cara jarak tanamnya ini juga cukup padat. Di sini ada telo Papua juga, hanya kurang lebih 1 meter jaraknya tanamnya ini. Nah, ini juga tidak ada 30 cm ya teman. Di sini ada kaliandra, di sini ada indigo vera. Namun pertumbuhannya juga cukup subur. Dan di situ juga ada pohon pepaya. Nah, seperti ini. Ketika lahan sudah dibersihkan lalu kita tanam, bisa kita pupuk. Nah, jangan terburu-buru untuk memanen. Besarkan batang dulu seperti ini. Nah, kurang lebih umur 1 tahun atau 10-12 bulan ini harus kita rawat maksimal, kita pupuk, kita semprot juga menggunakan pestisida agar tidak terkena hama. Nah, agar batang tumbuh besar jangan kita panen, itu kuncinya. Kemudian untuk selanjutnya tanaman di bawahnya ini adalah rumput odot. Nah, kita memanennya itu harus terjadwal ya teman. Kita bisa melihat mana tanaman yang panen lebih dahulu atau perkembangannya lebih cepat, itu adalah tanaman yang dipanen lebih dahulu. Kemudian bisa kita memanen yang lebih lambat. Di sini ada beberapa tanaman. Yang pertama saya tanam di lahan saya karena pertumbuhannya sangat cepat adalah kaliandra. Nah, kemudian kaliandra. Kedua rumput gajah odot. Nah, ini gajah odot ketika sudah dipanen, kemudian legumnya baru kita panen. Kenapa? Agar ketika tunasnya gajah odot ini sudah mulai tumbuh, kita buka sinar matahari yang dari atas, walaupun hanya remang-remang sedikit, namun itu juga faktor kunci agar tetap bertahan di bawah naungan. Yang pertama adalah ini kaliandra. Terus untuk legumnya itu teman, atau kalau susunannya bisa kita gini aja. Yang pertama adalah gajah odot, kedua kaliandra, ketiga baru ini indigo vera. Nah, juga seperti itu agar pertumbuhannya itu tidak sama, mana yang harus kita dahulukan, karena yang rawan itu harus didahulukan karena rawan busuk dan juga rawan mati kalau tidak terkena sinar matahari. Nah,
seperti ini bisa kita lihat, ini sangat subur ya teman, sampai sana ini. Nah ini Telo Papua, itu pohon jati teman, di atas sangat rapat juga. Nah seperti ini. Nah untuk selanjutnya cara memanennya, kita jangan memanen terlalu tinggi, cukup 1 meter dari permukaan tanah seperti ini. Nah ini kita harus memanen seperti itu agar memanennya itu untuk selanjutnya tidak susah seperti itu teman. Nah lalu kemudian kalau ada kompos, bisa kita kompos menggunakan kohe ternak kalian ya, ditaruh di bawahnya nanti seperti itu agar tetap terjaga kesuburan tanahnya. Nah seperti ini bisa kita lihat. Oke, sekian informasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Langkah-langkahnya memanen, langkah-langkahnya agar tetap bisa bertumbuh dan tidak mati tanamannya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.